Ama mana an-nasa ayyinu idja'ahumul huda illa an qalu haba'atallahu basarar rasulah. Kalau kana fil ardi malaikatu yamshuna mutmainnin nazzalna alaihim minas sama'i malakar rasulah. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum innahu kana bil ibadi khabiran basira. Masih surat Al-Isra menjelaskan tentang keinginan aneh-aneh lah. Keinginan aneh-aneh orang-orang kafir, alasan-alasan orang kafir tidak mau beriman kepada Nabi kita. Nah, sebenarnya yang namanya agama Islam itu sangat logis lah, kalau logisnya universal, sangat logis sekali. Sampai Allah mengajukan hujah-hujah yang sebenarnya hujah itu sesuai dengan standar otak manusia. Otak manusia pada umumnya sebenarnya bisa dipahami. Kenapa Allah mengutus dalam satu konteks ini? Kenapa Allah mengutus untuk manusia, utusannya berupa manusia, gitu. Manusia. Lah, jelas sebab ya kalau kita ngutus bukan pada jenis gimana gitu. Kita mengutus sesuatu untuk memperbaiki sesuatu ya mesti sesama jenisnya manusia ya manusia. Tapi Allah tetap menjawab pertanyaan mereka itu. Mereka yang tidak beriman kepada Nabi tidak lain karena apa alasannya? Abasallahu basarar rasulah. Kenapa bukan malaikat saja yang diturunkan kepada Allah untuk jadi utusan kepada manusia? Akhirnya aujab laukan fil ardi malaika, andai saja itu penghuni bumi itu bukan manusia, malaikat, ya akan diutusnya malaikat. Yang jadi utusan itu malaikat untuk perbaikan ya malaikat. Ya kalau manusia ya mesti manusia. Sebab supaya apa bisa mengkhotbah, bisa memahami tentang hal itu. Jadi ya sebenarnya dari ini agama Islam itu sangat logis sekali, dan hujah-hujah Allah yang diberikan kepada kita itu telah sesuai dengan standar otak manusia itu sendiri. Sebab Allah yang menciptakan. Jadi adapun orang yang tidak beriman karena mereka tidak mau berpikir saja. Umpamanya berpikir bukan berpikir dengan apa yang mesti ayat itu diturunkan. Tapi bagaimana berpikir supaya apa dia beralasan tidak mau beriman. Berpikirnya itu seperti itu. Bagaimana alasan saya tidak mau beriman? Bukan berpikir dengan ayat yang diturunkan oleh Nabi. Makanya yang terakhirnya qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum innahu kana bil ibadi khabiran basira. Nah, ini ayat sebenarnya ya harus yang jadi ketenangan bagi kita orang yang beriman. Kita dituntut oleh Allah dalam beribadah itu karena memang itu adalah tugas kita di dunia, ibadah kepada Allah. Jangan sekali-kali kita pengen jadi saksi selain Allah. Kita pengen sholat, pengen disaksikan oleh siapa, oleh guru, umpamanya oleh teman, oleh apa, nggak perlu itu tuh. Kita orang beriman kafa billahi cukup Allah saja. Cukup Allah saja. Kita beramal soleh nggak perlu yang namanya itu tuh ada saksi yang lain itu. Saksikan ya, saya mau ngasih uang nih. Saksikan. Sangat tidak perlu. Nah syahadat itu yang paling besar apa sih ayatnya itu? Akbar itu. Syahadat itu syahadat yang paling besar. Dan umpamanya kita pun dalam kondisi yang tidak enak, jangan perlu kita itu perlu ngomong-ngomong saya lagi tidak enak nih. Nggak perlu, itu cukup saksi Allah tahu karena itu cukup sebenarnya. Allah sangat boleh curhat lah ya. Allah sangat memahami. Khobirom basiro, sangat waspada sekali. Sangat waspada sekali Allah itu. Dengan kita memberikan kita cobaan ya sesuai dengan standar keimanan yang kita, dengan kadar keimanan kita. Sebenarnya pasti mampu kalau kita itu mau untuk
Bersabar itu pasti mampu, pasti. Cuma ya karena kita tidak mau sebagaimana orang kafir. Sebenarnya mah kalau dia mau dipakai pasti dia akan beriman kalau berpikir tentang ayat-ayat Allah. Sebab semuanya itu ya sesuai dengan pikiran manusia. Tapi karena pikirannya bagaimana, alasan tidak beriman. Nah, bagaimana kita dikasih cobaan, bagaimana alasan supaya kita itu apa? Tidak mau melakukan sabaran itu, akhirnya ya diceritakan kepada yang lain. Jadi makanya kafa billah syahidah. Jadi kita umpamanya kita didolimi, Allah yang seringkali kita didolimi. Nggak perlu diceritain kita didolimi si A si A itu nggak perlu. Allah tuh sangat tahu sekali. Kafa billahi syahidah baini wa bainakum. Wa may yahdillahu fa huwa muhtad wa may yudlil falan tajid lahum awliya min duni wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukmaw wa summa ma'wahum jahannam allama khabat zinnahum sa'ira dalika jazaahum bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu idza kunna idaru fa'atan inna lahu sanafaqan jadida. Nah, ini wa may yahdillah, kalau orang dikasih petunjuk oleh Allah itu sangat mudah. Siapapun tidak akan bisa menyesatkan, pasti dia akan dapat petunjuk. Orang yang disesatkan oleh Allah, falam tujlam sair, siapapun tidak bakalan akan bisa memberi pertolongan, memberi petunjuk kepada orang tadi. Selain Allah itu tidak bakalan Allah. Itu bahasa tadi secara hakikat. Tapi upaya kita tetap ya harus sebab yang namanya ikhtiar itu adalah ladang kita, pahala kita. Jadi pokoknya kita udah maksimal semuanya, ya udah baru kita mengambil ayat-ayat yang sifatnya hakikat seperti mayyadillah wa huwa muhtad wa mayyudlil falan tajid lahum awliya min duni. Jadi kita tidak perlu pemaksaan, kita mengajak tidak perlu maksa. Wa nasyuruhum yaumil qiyamati ala wujuhihim, lah orang-orang yang naudzubillah disesatkan oleh Allah, dia di hari kiamat dia berjalannya itu pakai muka. Pakai muka, bukan pakai kaki. Umyan wa bukman wa summa. Dia buta, dia bisu, dia tuli ya. Nah kan kalau ya dalam tafsirnya kan kalau manusia ruya anna aidon yusarun nas yaumil qiyamati salah satu asnaf sinfan musyad, satu orang yang berjalan kaki. Sinfan porokib, ada yang pakai kendaraan. Wasinfan al-wujuhim, dia berjalan di atas wajahnya. Kira ya Rasulullah kaifa yamshun ala wujuhihim. Lah, sahabat tanya, Rasul bagaimana orang itu berjalan dengan mukanya? Bagaimana itu? Kita bayangannya gimana? Jalannya itu gimana? Waktu sahabat tanya, innaladzi amsyahum ala aqdamihim qadirun ala amsyahum ala wujuhihim. Zat yang telah menjalankan mereka dengan dia mampu berjalan dengan di atas kakinya, itu zat itu ya mampu juga memberjalankan mereka di atas wajahnya, di atas wajahnya. Nanti suatu saat itu akan diperlihatkan, kita pemahaman diperlihatkan gitu. Jadi dat yang kita pun berarti berjalan bukan kemampuan kita, karena memang kita dijalankan oleh Allah. Kita tidak punya daya, walaupun kita punya kaki, punya apa, buktinya ada kaki utuh tapi nggak bisa jalan ya. Orang apa tuh? Orang lumpuh, setru kaki mau utuh secara itu mah kelihatannya mah ada kaki itu kemana kekuatannya? Lah, waktu sahabat tanya itu bagaimana berjalan dengan wajah? Ya, yang zat yang mampu menjalankan dengan kaki ya pasti mampu menjalankan dengan wajahnya. Dan mereka akan dimasukkan ke neraka jahanam. Suatu neraka jahanam mau padam langsung dikobarkan besar lagi. Dan itu adalah
Apa sih mereka-mereka yang mendapatkan seperti itu mereka kafaru bi ayatina, mereka yang kufur terhadap ayat-ayat Allah. Kalau baca ayat-ayat Allah itu bukan sekedar ayat Qur'aniyah, tapi justru lebih banyaknya ayat kauniyah yang lebih banyak itu. Sebab semua yang ada itu ayat kauniyah. Sebab kalau ayat Qur'aniyah itu sesuai dengan asbabun nuzul. Jadi sebenarnya ayat Allah itu sangat banyak sekali. Sesuai asbabun nuzul. Makanya itu kalau dikanya ini waktu kemarin cerita orang Yahudi. Orang Yahudi itu apa? Tanya kepada Nabi tentang ruh, tentang apa? Itu kalau tidak tanya akan ada enggak ayat itu? Ya ada. Akan ada enggak ayat itu gitu tuh. Umumnya tidak tanya. Orang Arab itu ke Yahudi bagaimana cara membuktikan tentang supaya Muhammad itu hujannya tidak bisa. Kasih Nabian dikasih permasalahan 3. Yang 2, kalau bisa jawab berarti dia seorang nabi, kalau jawab semua berarti dia bukan nabi, kalau tidak jawab semua tidak nabi. Itu kalau tidak terjadi seperti itu akan terjadi enggak ayat-ayat tadi? Lah berarti itu sesuai dengan konteks yang namanya Al-Qur'an itu sebenarnya ayat Allah itu sangat banyak sekali. Maka semua yang ada itu merupakan ayat Allah. Semua yang ada itu ayat Allah semua. Dan semua yang ada ya tidak terbilang berapa gitu. Semua yang ada itu semuanya ayat. Itu kalau kita bisa mengkajinya, memahami tentang ayat-ayat. Dan orang-orang yang seperti itu dia berjalan di atas mukanya dengan summa wa bukman wa summa, tuli buta dan bisu, itu mereka yang tidak iman terhadap ayat-ayat, kafir terhadap ayat. Wakula itu wakuna itu marufaina rasulullah khalaqan jadida. Bahkan mereka orang-orang yang ingkar terhadap Allah itu mengingkari juga tentang kebangkitan di hari kemudian. Apakah itu kita udah jadi tulang belulang, udah remuk, udah ajur, apa kita labakusuna khalaqan jadida. Kita akan dibangkitkan lagi dengan kejadian yang baru. Itu sebenarnya kalau berpikir lagi awalnya kita itu apa? Kita itu bukan apa-apa terus jadi apa-apa lah. Seharusnya kita jadi apa-apa untuk dibangkitkan lagi jadi ya sangat mudah sekali, sangat mudah sekali. Ya udah, jadi intinya pada malam ini tentang ajaran Islam itu sendiri berupa ayat-ayat Allah, dan juga bagaimana tentang hakikat orang yang disesatkan oleh Allah, dia tidak dapat petunjuk lewat siapapun, hanya lewat Allah. Orang yang udah dikasih petunjuk oleh Allah pasti dia akan mendapatkan petunjuk. Walaupun semua makhluk jin manusia umpamanya malaikat itu menyesatkannya. Juga berbicara tentang bagian macam-macam manusia nanti di hari kiamat secara dia berjalan, ada yang naik kendaraan, ada yang berjalan dengan kaki, ada yang berjalan dengan wajahnya. Dan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang ingkar, yang kafir terhadap ayat-ayat Allah. Dan juga tentang tentang keingkaran orang-orang kafir terhadap kebangkitan hari kiamat. Allah alam. Ya, enggak.